Ibu, kita langsung mulai aja ya, Bu. Oke, boleh. Untuk Ibu Aida. Oke, baik Ibu. Aku Assalamualaikum. maaf ya nggak nyalain kamera. Oh iya, Ibu baik. Baik, nggak apa-apa Ibu. Oke. Iya. Oke, kita langsung mulai aja ya, Bu. Oke, baik. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Aida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga, Kak. Iya, terima kasih banyak ya Ibu. Sudah meluangkan waktu di tengah kesibukannya untuk membantu saya dan teman saya gitu kan untuk melengkapi tugas dari kampus gitu. Saya Alicia Stianingsih dan rekan saya Aula Wulandari dan Faisal Zulka dari mahasiswa Unindra atau Universitas Indraprasta PGRI. Nah, saat ini saya dan rekan saya sedang mengerjakan tugas mata kuliah pengembangan profesi konseling Ibu. Nah, saya tertarik sekali mewawancarai Ibu karena peran Ibu sebagai tutor pendidikan tuh bagi saya sosok pendamping bagi anak gitu Ibu. Nah, untuk wawancara kali ini kita santai aja ya Bu. Oke, baik, Kak. Iya, jadi seperti obrolan biasa aja gitu Bu, obrolan santai gitu ya. Nanti saya dan rekan saya akan merekam Ibu, merecord. Saya izin ya Bu, nggak apa-apa? Oke, nggak apa-apa, Kak. Iya, supaya nanti tidak ada percakapan yang terlewat gitu. Baik. Oke, apakah Ibu bersedia? Baik, Kak. Oke, tapi sebelum itu sampai lupa nih nanya kabar. Ibu apa kabar Bu? Alhamdulillah, baik, Kak. Oh iya, alhamdulillah. Baik, kita langsung aja ya Bu, kita langsung mulai. Boleh? Iya, Ibu untuk yang pertama bisa diceritakan Ibu sedikit apa sih yang membuat Ibu tertarik dan akhirnya memilih sebagai profesi tutor gitu atau pendamping pendidikan anak ini Ibu. Mungkin yang membuat saya tertarik sejak dari dulu tuh saya senang berinteraksi dengan anak juga. Lalu senang melihat perkembangan mereka juga. Lalu menjadi tutor tuh bukan untuk hanya mengajar saja, tapi melihat untuk tumbuh kembang anak, lalu perkembangan anak dari dia misal dari nggak bisa apa-apa, tapi kita tumbuh bersama sehingga dia bisa membaca dengan lancar, lalu menulis sudah bisa berhitung itu rasanya tuh kayak ada gimana ya, ada kesenangan tersendiri gitu, Kak. Oh gitu, jadi memang udah dari dalam diri gitu ya, memang suka pada anak-anak ya Ibu ya? Iya betul, Kak. Iya, berarti Ibu orangnya sabar ya Ibu ya? Insya Allah. Insya Allah, oke. Nah, menurut Ibu sendiri nih, apa bedanya menjadi tutor yang sekedar mengajar materi dengan menjadi tutor yang berperan sebagai pendamping bagi anak itu, Bu? Mungkin kalau tutor untuk mengajar materi dia hanya berfokus untuk materi saja ya, Kak. Dia punya goals, punya kayak punya target, punya nilai untuk target dia tersendiri. Kalau untuk tutor pendamping itu dia mungkin lebih memperhatikan kondisi emosional anak, lalu karakter, kebutuhan yang dibutuhkan oleh siswa. Jadi tidak hanya terpaku dengan nilai saja. Oke, baik Ibu. Nah, kalau boleh tahu Ibu di Bimba ya Ibu? Iya betul di Smart Iya. Kids. Oh gitu. Nah, kalau untuk di Bimba, setahu saya itu siswa penerimaan murid barunya itu setiap hari ya Ibu? Iya, kita tidak ada per semester, kita buka di tiap hari. Oke, pastinya Ibu akan bertemu siswa baru atau murid baru kan ya Ibu? Iya betul, setiap Iya. bulan bahkan setiap harinya akan selalu ada murid baru yang kita temukan. Oh gitu. Nah, saat bertemu siswa baru atau murid baru, nah bagaimana cara Ibu supaya siswa tersebut tuh merasa nyaman dan bisa percaya sama Ibu gitu? Pendekatannya seperti apa, Bu? Mungkin dengan cara pendekatan dengan
mengajak ngobrol atau mengajak bermain, karena kan kebanyakan anak itu malu ya di awal, masih malu-malu, masih mau ditemani orang tua, tapi dengan seiring berjalannya waktu, seiring berjalannya kita ajak ngobrol, kita ajak main, sehingga anak itu bisa percaya pada kita dan mau ditinggal. Jadi melatih Mendekat kemandirian. Kenapa Ibu? Maaf. dengan cara pendekatan terlebih dahulu sih, namun tidak memaksakan karena dengan pendekatan sedikit-sedikit, karena kan anak nggak selalu ini ya, nggak selalu langsung mau sama kita gitu. Jadi buat anak percaya dulu kepada kita. Iya, betul banget Ibu. Karena memang setiap anak kan beda-beda ya Ibu ya. Iya Iya, betul. jadi melatih kemandiriannya juga gitu supaya berani ya. Iya, oke. Nah, Ibu pernah tidak Bu, siswa tuh curhat atau menceritakan masalah pribadinya ke Ibu gitu, atau contohnya seperti menceritakan temannya di rumah, terus atau keluarganya gitu kan tentang ayah ibunya, kakak adiknya gitu. Nah, kalau pernah biasanya tuh Ibu cara Ibu menanggapinya tuh seperti apa Bu? Mungkin dengan didengarkan terlebih dahulu ya Kak, kalau memang misal dia ada masalah atau ada apa, mungkin didengarkan terlebih dahulu, dikasih afirmasi yang baik, lalu diberi dukungan juga, agar mereka juga trust kepada kita, percaya juga dengan, dia cerita kepada kita nih, kita kasih afirmasi yang baik untuk mereka. Itu sih Kak, kalau memang banyak sih anak yang memang suka curhat kayak, "Aku tadi digalakin sama Kakak," mungkin dikasih, dengarkan dulu, terus, ditanya, "Memang kenapa kalau kamu dipukul sama Kakak?" Nah, didengarkan lalu dikasih afirmasi yang baik, diberi dukungan juga, gitu. Iya, jadi siswa juga bisa lebih percaya sama ibu ya, Bu, dan merasa disayang gitu. Iya, betul. Ya, oke. Nah, apa yang biasanya ibu lakukan jika menemui siswa yang kelihatannya tuh udah males gitu, udah putus asa atau kehilangan semangat belajarnya gitu. Nah, apa namanya? Mungkin dari lingkungan apa namanya di rumahnya atau di apa namanya sama temennya mungkin abis dinakalin atau apa jadi dia jadi males gitu atau temannya nggak masuk gitu di sekolahnya gitu jadi tuh dia udah males gitu nggak ada teman main gitu yang ibu lakukan tuh bagaimana ibu? Mungkin pertama dengan ditanya dahulu ya, kayak misal, "Kakak kenapa hari ini?" Gitu. Nanti setelah itu, kalau memang masih belum mau belajar atau masih belum mau untuk, mengikuti pelajaran, mungkin, kita ajak untuk bermain terlebih dahulu ya, karena kita juga ada mainan edukasi, paling untuk bermain dahulu, kalau enggak, untuk cerita terlebih dahulu, kenapa dia bisa begitu, lalu setelah itu dikasih afirmasi yang baik, dikasih motivasi, lalu juga dengan cara pendekatan terlebih dahulu sih, dengan ditanya lalu diberitahu pelan-pelan. Paling dibuat kegiatannya lebih menyenangkan aja sih. Jadi nggak terpaku. Kadang kan anak bosen belajar karena ngelihat materi. Jadi diganti dengan materi yang lain kayak kayak flashcard atau bermain mainan edukasi yang lain. Oh iya ibu jadi anak tuh bisa lebih enjoy ya belajarnya ya. Iya betul. Iya, oke deh. Wah, nah selanjutnya eh, pasti nih kan ibu sering sekali berinteraksi dengan anak kecil ya ibu ya. Nah Iya pasti betul. ada tantangan sulit ya bu dalam mendampingi anak. Nah menurut ibu apa hal yang paling berat dalam menjalankan tugas ini bu? Mungkin kadang ada anak yang memang belum
mau sama sekali nggak mau sama sekali untuk berbicara, nggak mau sama sekali untuk, pendekatan, itu sih yang agak, lebih PR ya, mungkin dia butuh waktu sebulan untuk kita pendekatan. Jadi kadang ada anak yang bener-bener nggak mau gitu. Terus kalau memang ada juga anak yang bener-bener, aktif, kinestetik juga, yang bener-bener lari sana sini, itu sih paling jadi PR. Nah, apakah dia di Bimba Ibu tuh ada yang berkebutuhan khusus kah atau belum menerima atau bagaimana, Bu? Kalau kita sebagian, kita menerima, tapi dengan catatan dia harus terapi. Jadi dibarengi dengan terapi. Kalau memang tidak terapi, kita, terpaksa tidak bisa melanjutkan, karena kan kita bukan di ranahnya di situ ya untuk, menangani anak tersebut. Paling kalau memang bisa mengikuti, dia bisa ikut. Iya, supaya seimbang juga ya, Ibu ya. Iya, betul. Iya, oke. Mengingat profesi ini tuh cukup sensitif ya, Bu. Apa namanya, sering berinteraksi dengan anak-anak gitu kan. Hati anak-anak kan lembut gitu ya. Jadi nggak Betul. bisa dikerasin gitu ya. Nah, bagaimana cara ibu menjaga privasi anak atau rahasia anak nih? Tadi kan apa namanya, banyak anak yang sering curhat gitu pastinya ke ibu ya. Iya, bagaimana cara ibu menjaga privasi atau rahasia anak agar tetap aman, Ibu? Oke, kalau masalah begitu paling dikit aja sih ceritanya. Mungkin, kalau memang masalahnya sensitif atau masalahnya berhubungan dengan orang tuanya atau siapa, paling di-report ke orang tuanya dan di-keep aja sih misal di-keep untuk diri sendiri aja kalau memang anak-anaknya seperti itu, ada masalah atau ada cerita ini itu, gitu. Atau mungkin kalau yang sudah membahayakan bisa Iya, bisa dikonfirmasi ya. dikonfirmasi, kembali lagi di-report kepada orang tuanya, ditanyakan, kejelasannya, kebenarannya, paling Oke, itu sih. iya Ibu. Nah, apa namanya? Pernah nggak sih Ibu merasa bingung gitu atau serba salah saat harus membantu siswa gitu? Nah, bagaimana cara Ibu memutuskan apa yang harus dilakukan gitu? Bagaimana, gimana ya? Apa yang Ibu lakukan ketika Ibu merasa bingung, Ibu, saat Mungkin mendidik anak? pernah juga ya seperti itu, tapi, kita kan balik lagi ya dalam kondisi seperti itu pasti anak melihat kita, jadi kita berusaha untuk ya udah tetap tenang sambil, ya kita cari solusinya gitu. Sama kalau mungkin berdiskusi dengan yang lain, kayak ini jalan keluarnya gimana kalau memang, kita benar-benar bingung gitu. Tapi balik lagi ya tetap tenang, tetap, ya udah, terlihat nggak apa-apa aja di depan anaknya. Oke, iya sih betul ya Ibu ya. Yang penting itu konfirmasi dengan guru yang bersangkutan ya Ibu ya. Iya, betul. Iya, oke. Nah, luar biasa sekali Ibu penjelasannya nih. Terakhir nih Bu, nah apa kunci nih supaya menjadi seorang guru atau tutor nih bisa tetap sabar dan tulus dalam menolong siswa gitu, dalam menolong anak gitu setiap harinya? Kadang, dengan, seiring berjalannya waktu kita tuh, nggak melihat siswa tuh ya bukan sekedar siswa, tapi sekedar, teman kita ataupun, anak kita yang kita sama-sama bertumbuh bersama gitu. Eee, Terus untuk, seiring berjalannya waktu juga empati kita tuh ya terus mengalir, kepada mereka gitu. Wah, luar biasa ya Ibu ya. Eh, untuk saya dan teman-teman saya nih yang sedang belajar tentang profesi pendampingan ini, kira-kira apa nih pesan Ibu agar saya dan rekan-rekan saya itu bisa menjadi pendamping yang baik gitu? Bagaimana ya, Bu? Mungkin ya, sama-sama belajar aja, terus belajar, paling, nanti seiring berjalannya waktu pun
akan mengikuti gitu tentang kayak kesabaran. Bahkan kan kalau menjadi guru tuh yang satu tuh yang benar-benar diuji tuh kesabaran ya. Mungkin seiring berjalannya waktu kayak takut nih nggak sabar gitu nanganin anaknya gimana, gue emosian gitu. Tapi seiringnya berjalannya waktu tuh ya akan tetap ya kita sabar gitu. Oke, jadi memang yang tadinya belum pernah mengajar gitu ya. Iya. Iya, yang belum pernah mengajar kalau belajar eh kesabaran gitu nanti mungkin akan terbiasa ya Ibu ya. Ya betul. Memang di awal mungkin banyak takutnya kayak gue nggak bisa nih gitu, kayak gue nggak sabaran, gue nggak bisa ngajar. Dengan seiring berjalannya waktu, melihat anak-anaknya juga, rasa sabar itu akan terbawa, rasa tanggung jawab terhadap mereka tuh bakal terbawa, rasa empatinya juga bakal terbawa gitu. Oke, jadi kuncinya itu belajar ya Ibu ya, terus usaha gitu ya, jangan Iya. bilang enggak gitu ya Bu. Iya, Iya. supaya bisa. Iya, pasti enggak ada yang usaha, enggak ada usaha yang mengkhianati hasil, betul Ibu ya, kata-kata Betul. itu. Betul, oke. Terima kasih banyak ya Ibu atas waktu dan ceritanya nih, gitu. Nah, jawaban Ibu tuh sangat membantu saya dan rekan-rekan saya untuk memahami lebih dalam mengenai profesi ini, gitu. Baik, Ibu, Kak. eh, sudah jam segini, Ibu nggak apa-apa, Bu? Oke, nggak apa-apa, Kak. Iya, terima kasih banyak ya Ibu. Sehat Oke. selalu. Terima kasih banyak juga, Iya, Kak. Ibu. Mungkin Sehat nanti kita selalu. ada waktu untuk bertemu ya, Ibu ya. Oke, Lain baik. waktu ya. Iya, Ibu. Terima kasih banyak ya, Ibu. Terima kasih juga ya, Kak. Iya, selamat beristirahat. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.